Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam bertemu kembali dalam inspirasi mingguan. Saya, Frater Jonathan Benedictus Samosir, akan mencoba membagikan renungan mingguan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada minggu dan setiap tahunnya tanggal 1 Januari kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Hari ini kita memulai tahun baru menurut kalender sekuler. Dan meskipun sebagian besar dunia telah mulai melepaskan dekorasi Natal, gereja terus merayakan musim Natal. Injil untuk pesta Maria Bunda Allah ini adalah kisah para gembala yang melakukan perjalanan menuju Betlehem. Tujuan para gembala menuju Betlehem untuk memberi penghormatan kepada kanak-kanak Yesus. Maka muncul pertanyaan, bagaimana para gembala tahu di mana menemukan Yesus yang lahir di Betlehem itu? Mungkin pada zaman modern ini, kita akan gampang menemukan tempat atau tujuan yang ingin kita tuju. Misalnya mencari bebek goreng. Kita tinggal search di Google Map, maka tampilan tempat atau rumah makan menuju bebek goreng itu akan dapat. Itulah kecanggihannya. Pada masa ini, tentu ada namanya sistem GPS. Nah, coba kita bayangkan pada masa Yesus lahir. Pada masa itu belum ada sistem GPS untuk memandu mereka dalam perjalanan. Namun, para gembala memang memiliki bintang yang cemerlang untuk memimpin mereka kepada Yesus. Setelah menyembah kanak-kanak Yesus, para gembala pergi dan menyebarkan kabar baik bahwa seorang anak telah lahir. Setiap orang yang mendengar pengumuman itu dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga keheranan. Salah satu pernyataan yang paling dalam Injil ini adalah Maria menyimpan segala hal di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penempatan Hari Raya Maria Bunda Allah pada awal tahun seringkali dimaknai sebagai ungkapan kepenuhan umat Allah dalam perjalanan hidup manusia. Maria ditampilkan sebagai model pendengar sabda Tuhan. Sebagai Bunda Allah, menurut Santo Agustinus,
Maria pertama-tama adalah murid Kristus. Dalam Injil yang dibacakan pada hari raya Maria Bunda Allah, terdapat frase, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya." Frase dari Injil Lukas itu dapat dimaknai begini: Maria berusaha menyusun segala perkara yang ia alami agar menjadi sebuah mosaik yang indah, yang memberikan pesan bermakna bagi ziarah hidupnya. Maria menjadi model bagi umat beriman, model bagi gereja, untuk belajar memaknai setiap perkara hidup, melihatnya secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, agar pesan karya keselamatan Allah di balik semua peristiwa itu dapat ditemukan dan dimaknai. Fiat, yang artinya terjadilah, yang diucapkan Maria merangkum ya yang diucapkan umat manusia kepada Allah dan kepada Kristus. Dalam ya yang penuh kepercayaan itu, Maria menerima keselamatan untuk semua orang. Ia menjadi model iman semua orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di hati Anda yang Anda renungkan? Ini mungkin sebuah peristiwa, sebuah kesempatan, atau pertemuan yang membawa Anda membawa sukacita atau kegembiraan besar. Atau mungkin juga Anda merenungkan kesulitan atau tantangan dalam hidup Anda. Di dunia yang serba cepat ini, kita perlu memilih untuk secara sengaja merenungkan dan tidak merenungkan hidup kita. Merenungkan tidak selalu mudah. Ketika kita terluka atau merasa sendirian, hal yang pertama dan yang mungkin ingin kita lakukan adalah merenungkan rasa sakit atau rasa kehilangan kita. Mungkin lebih nyaman untuk hanya mematikan rasa sakit. Namun Tuhan mengundang kita semua untuk merenungkan karunia kita, merenungkan kegembiraan kita, dan merenungkan kesedihan kita juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa memohonkan rahmat dari Allah agar kita dapat merenungkan setiap perkara hidup kita secara khusus pada hari raya Maria Bunda Allah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk rahmat dan cintamu yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita pada hari raya Maria Bunda Allah ini. Engkau berkenan memberikan permenungan indah tentang karya keselamatan yang boleh kami terima dari Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami untuk tetap setia merenungkan segala perjalanan hidup kami, sehingga apapun yang kami alami sungguh merupakan rahmat yang berasal darimu. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.